Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillahi zahirah wal batinah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan usul fikih yang akan kita kaji pada hari ini adalah kaidah-kaidah amr. Amr itu artinya perintah. Di dalam Al-Quran kita banyak membaca, menemukan adanya al-awamir. Al-awamir itu artinya perintah-perintah dari Allah. Bagaimana sikap kita terhadap ayat-ayat perintah di dalam Al-Quran? Nah, maka sikap kita terhadap perintah itu adalah melihatnya berdasarkan kaidah-kaidah amr. Nomor satu dulu kita ulangi ya, singkat. Kaidah amr nomor satu itu adalah al-aslu fil amri lil wujubi. Pada asalnya perintah itu menunjukkan kepada wajib. Pada asalnya. Kalau pada asalnya berlaku semua atau sebagian? Sebagian. Kalau kita membaca adanya perintah-perintah dalam Al-Quran, yang pokok dipahami sebagai perintah yang wajib. Banyak sekali ya. Misalnya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Itu perintah bukan? Perintah. Maka dipahami sebagai perintah yang wajib. Wa atimul hajja wal umrata. Sempurnakan haji dan umrah. Itu perintah bukan? Dipahami sebagai wajib. Jadi yang pokok perintah dari Allah itu hukumnya wajib. Masih ingat pengertian wajib? Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Maka kalau ingin mendapat pahala dari Allah, kerjakan yang hukumnya wajib. Nah, nomor dua, kalau kita bertemu dengan perintah dalam Al-Quran, kaidah yang kedua, amr itu tidak menuntut berulang. Tidak menuntut adanya pengulangan. Al-aslu fil amri la yaqtadi tikrar. Pokok asal pada perintah tidak menunjukkan pengulangan. Karena sigoh af'il menunjukkan tuntutan perbuatan. Dan perbuatan itu pelaksanaannya satu kali. Contoh surah Al-Baqarah 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillahi. Sempurnakanlah haji dan umroh lillahi karena Allah. Jadi kalau kita sudah melaksanakan tugas ibadah,
maka pelaksanaannya cukup dilakukan 1 kali. Tidak perlu diulang. Kapan kewajiban diulang? Kalau ada rukun dan syarat yang cacat. Kita bahas tentang ibadah ya. Jadi di dalam ibadah itu ada 3. Ini kita ambil sholat. Ada yang disebut adaun. Ada yang disebut i'adah. Ada yang disebut qadha. Nah, sholat yang kita kerjakan berapa kali dilakukan? 1 kali sesuai waktunya. Nah, sholat yang dilakukan 1 kali sesuai waktunya disebutnya apa? Adaun. Ini dilakukan kalau tidak ada cacat. Tidak ada cacat maksudnya apa? Memenuhi rukun dan syarat. Menghadap kiblat, menutup aurat dalam keadaan suci. Kita lakukan sholat itu disebutnya apa? Ada. Nah, yang kedua, i'adah. I'adah itu mengulang karena ada cacat. Nah, paham nggak? Sholat itu diulang kalau ada cacat. Cacat sholat apa? Tidak memenuhi rukun dan syarat. Kalau kita sholat, selesai sholat, kita baru tahu ada najis. Diulang jangan. Nah, pengulangan itu disebutnya i'adah. I'adah artinya apa? Pengulangan. Kalau misalnya dalam rakaat kita tuh harusnya 4 rakaat, 3 rakaatnya udah salam, baru ingatnya udah salam itu diulang juga. Itu mah namanya sujud sahwi. Karena lupa. Yang diulang itu kalau ada rukun syarat tidak terpenuhi. Syarat sholat menghadap kiblat. Kiblatnya harus jelas. Menutup aurat harus rapih. Selesai sholat kita baru tahu ada yang bolong. Diulang jangan. Diulang. Itu namanya i'adah. Jadi adanya syariat mengulang ibadah karena ada cacat. Cacatnya itu tidak terpenuhi rukun dan syarat. Contoh lain, setelah selesai sholat kita baru ingat tidak punya wudu. Keluar hadas tidak berwudu. Baru ingat setelah sholat selesai. Diulang jangan. Pengulangan itu karena ada cacat syarat. Saya pernah mengalami, Bu. Saya cacat kiblat. Salah kiblat. Karena nggak tahu. Dan diberitahu salah. Saya ketika ke Jambi di hotel itu melihat kiblat, melihat sejadah gitu. Ada sejadah 1, sisanya berbaris. Kesimpulannya itu sajadah imam, jadi kiblat akar itu. Kan di orang mah kitunya mun sajadah hiji itu sajadah imam. Begitu kami berdua sholat zuhur asar. Zuhur selesai. Kemudian asar. Begitu sholat asar, orang asli Jambi ngaharewos berkata gitu, Pak itu kiblatnya salah.
harusnya ke sini. Teman saya yang dari Tasik kalah muter. Maksudnya apa muter itu? Perpindahan kiblat. Kiblatnya sudah selesai. Maka saya langsung aja bilang, Ustadz juga dia, Ustadz, kita ini cacat syarat. Kiblatnya salah, kita ulang lagi dari awal. Jadi ngulang deh sholat duhur asar di jama kosor dua-dua ya, karena di Jambi. Nah itu namanya i'adah. Jadi adanya pengulangan karena ada yang membatalkan itu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Kan gini ya, ibadah itu kita sudah pernah bahas. Ada yang sahih, ada yang batal atau batil. Apa bedanya sahih dan batil? Kalau sahih itu bahasa kitanya sah ya, sah. Ini rukun syarat terpenuhi. Rukun syarat terpenuhi. Itu ibadahnya sah. Sholat sah, saum yang sah kalau memenuhi rukun dan syarat. Kalau tidak terpenuhi, nah, namanya apa? Batil. Jadi batil itu tidak memenuhi rukun. Ya, batil itu berarti harus diulang. Itu bukan tikror, itu namanya i'adah. 3. Bapak Ibu pernah mendengar kodok? Biasanya kodok ada di mana? Saum ya. Sholat ada kodok nggak? Nggak ada. Tapi kalau sholat di luar waktu boleh nggak? Kita sholat maghrib jam 8 malam boleh nggak? Alasannya kalau ketiduran. Kalau ketiduran atau lupa, kita boleh sholat di luar waktu, namanya kodok. Nah, jadi kodok itu sholat di luar waktu, bukan sengaja. Kalau sengaja berdosa. Sholat di luar waktu karena tidur atau lupa. Nah, jadi saya pernah mengalaminya ketika pulang ke Subang. Kondisi kan sapar ya. Rasaan teh atau sholat asar gitu. Jam 2 berangkat, jam 5 sampai di Subang tuh cara rapi. Itu ingat sholat. Nah, biasanya kayak atau sholat dari jam kosor gitu. Begitu datang maghrib baru ingat belum sholat asar. Nah itu namanya kodok. Sholatnya disebut sholat faid. Nah, pernah mendengar sholat faid? Faid itu yang terlewat waktu. Sholatul faid. Itu kalau lupa atau ketidurannya terus? Iya, bukan disengaja. Kemarin juga hari Jumat hampir lupa. Jam sholat asar. Sebentar lagi sholat maghrib baru ingat. Karena saya jarang di rumah gitu, kalau seringnya sapar. Kalau santai sudah, padahal belum. Kalau siang jarang di rumah. Jadi, mau sholat maghrib dan sholat asar. Jadi selama lupa ketiduran wajib sholat, tetap wajib melaksanakan walaupun waktunya sudah lewat. Pada saat ingat itu langsung. Iya, pada saat ingat. Walaupun teringat. Ya asal jangan pura-pura tidak ingat aja.
Kalau jama itu bisa, kalau kosornya enggak. Ya 4-4 boleh. Yang enggak boleh mah rutin jama di rumah, enggak boleh. Sewaktu-waktu, misalnya kita mau safar jam 1 ya, diprediksi jam 3, jam 4 masih di jalan gitu. Takut lupa atau apa, jamak saja boleh 4-4 berarti. Tapi kalau mau nanti aja ketika di perjalanan berarti sholatnya kosong, tidak jamak. Yang nggak boleh itu 4-2 di rumah, nggak boleh. Zuhurnya 4, asarna 2, jamak cina etana kosor 2. Nggak boleh kosor di rumah. Sama ibu-ibu kalau sedang kuliah rumah misalnya ya, sedang hajatan, kan sibuk itu. Boleh sewaktu-waktu di jama zuhur, asar, maghrib, isya. Yang nggak boleh dirutinkan menjama. Aduh asa haroream sholat ngarah nyalse di jama. Nah itu tidak syar'i. Ya. Itu sedikit tambahan tentang pengulangan. Jadi kalau kita sudah menunaikan ibadah, satu ibadah, tidak perlu untuk diulang. Nomor 3, ada kaidah amar, tidak menuntut segera. Jadi kalau ada perintah dari Allah, yang pokok itu tidak harus disegerakan. Yang penting dikerjakan. Jangan sampai melaksanakan perintah Allah dalam keadaan rurusuhan. Jangan. Al-aslu fil amri la yaqtadil fawra. Pokok asal pada perintah tidak menunjukkan segera. Perintah boleh diakhirkan dengan suatu cara. Dengan catatan tidak meninggalkan yang diperintah itu. Karena tujuan dari perintah adalah melakukan perbuatan tanpa ada kekhususan waktunya. Kita tahu adanya perintah sholat, zakat, saum, haji, dan sebagainya. Yang pokok kita melaksanakannya itu tidak harus segera. Bahkan untuk sholat ya, sebaiknya sholat itu segera atau bisa diundur gitu. Sesuai keadaan kita sedang apa. Tidak mutlak wajib segera sholat. Sholat lebih baik disegerakan bagi siapa dulu? Bagi nunyalse, itu aya kesibukan. Tapi sholat boleh ditunda sebentar. Bagi siapa? Bagi yang lapar. Rek sholat lapar tekiat. Lamun sholat heula kabayang-bayang gitu. Boleh ditunda sebentar? Boleh. Tapi jangan dirutinkan. Tiap rek sholat lapar wae jadi. Satu, bagi yang lapar boleh. 2, bagi siapa sholat boleh ditunda di awal waktu. Bagi yang sakit perut, bagi yang ada hajat dulu. Iya. Makanya hukum Islam itu elastis. Yang kokoh itu akidah. Hukumnya itu elastis. Tahu elastis, Bu? Karet. Tahu karet? Nah, kalau akidah itu di kawatan. Kalau ibadah mah di karetan. Mau di karetan mah kan hiji waktu meral gitu ya. Jadi fleksibel sesuai keadaan kita. Tidak selamanya sholat di awal waktu baik. Itu hadisnya banyak. Misalnya Rasul mengatakan,
kalau cuaca sangat panas, jika saha seperti tukang ojek. Tukang ojek tetap wajib sholat, tapi keur ngojek begitu bertepatan dengan azan duhur. Maka saat ngojek kondisinya panas, misalnya haruda bau kesang, nah boleh ditunggu sampai dingin, kata Rasul, fa'abridu bis sholat, dinginkan sholat. Jadi jangan sholat dalam keadaan panas, tidak nyaman. Karena yang paling diharapkan oleh Allah dari sholat kita itu khusyuknya, lain rusuhan. Ulah salah konsep, sholat tila ngarah khusyuk tuang. Nah, jadi orang dari kuda khusyuk tuang atau khusyuk sholat. Kalau ingin menjadi ahli firdaus, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ahli firdaus itu bukan khusyuk makan, khusyuk sholat. Tapi ya kita atur-atur supaya begitu selesai makan bisa langsung sholat. Jangan sampai jadi alasan tadi. Makanya ada yang disebut helah. Ini penting ini. Ada uzur, ada helah. Uzur, hailah. Pernah dengar Bu hailah? Hailah itu alasan yang dibuat-buat. Kalau uzur itu halangan. Uzur itu halangan, misalnya sakit, tidak bisa wudu, boleh tayamum. Maka sakit itu sebagai uzur. Sholat tidak bisa berdiri. Oh ya. Sholat tidak bisa sambil berdiri. Boleh duduk? Nah itu uzur. Kemudian apalagi ya? Tidak menemukan air. Mau sholat di masjid, hujan besar, banjir. Nah itu uzur. Kalau helah, nah helah ini alasan yang dibuat-buat. Biasanya faktornya tuh arorea, malas. Nah, itu helah ya. Jadi kita jangan banyak berhelah. Ada Allah mamaha panghampurang kewe salat asantai. Kagok sinetron ya setik deui. Eta helah atau uzur? Helah. Jangan banyak helah dalam meninggalkan ibadah. Tapi kalau uzur, Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting hati kita tetap mengingat Allah ya. Uzur itu alasan yang dibenarkan oleh syariat. Kalau uzur itu alasan penghalang yang dibenarkan oleh syariat. Contohnya yang sakit, tidak bisa wudu, tayamum, tidak bisa berdiri, duduk, itu uzur. Kalau helah itu dari alasan yang dibuat-buat, yang menurut syariat itu tidak dibenarkan. Faktornya malas biasanya, helah, arorea. Yang keempat, kaidah memerintahkan wasilah amr. Ada amr, ada wasilah amr. Al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Perintah terhadap sesuatu berarti perintah terhadap perantara-perantaranya. Kalaulah perantara tidak diperintah, maka boleh meninggalkan kewajiban yang diperintah. Meninggalkan kewajiban itu terlarang. Demikian pula meninggalkan sesuatu yang menjadi perantaranya juga terlarang. Kita diperintah untuk sholat.
perantara sholat apa? Menutup aurat. Berarti harus beli baju gitu. Menutup aurat. Apalagi wasilah untuk bisa sholat. Berwudu berarti harus cari sumber air. Apalagi menghadap kiblat berarti harus tahu arah kiblat. Nah, jadi itu yang dimaksud perintah terhadap sesuatu berarti perintah untuk mendapatkan wasilah atau perantara. Nah, di sini wasilah perantara ada 3 macam. Ada yang disebut wasilah syar'i. Nah, wasilah syar'i itu artinya perantara yang ditetapkan oleh syariat. Seperti toharoh. Kita diperintah sholat. Perantara agar sholatnya itu sah apa? Salah satunya adalah bersuci. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jika kalian akan sholat, hendaklah membasuh wajah. Diperintah sholat, diperintah juga wudu. Wudu itu wasilah agar sholat menjadi sah. Itu namanya wasilah syar'i. Diperintah sholat, diperintah juga apa? Menutup aurat. Maka menutup aurat menjadi wajib. Yang kedua, wasilah urfi. Nah, wasilah urfi itu contohnya menancapkan tangga untuk naik ke permukaan. Hartosnya namanya secara urfi. Kalau kita mau naik ke lantai 2 harus ada perantaranya apa? Tangga. Nah, itu namanya wasilah urfi. Yang ketiga, wasilah akli. Kalau wasilah akli itu secara logika. Contoh, tidak membelakangi kiblat untuk menghadap kiblat. Tidak membelakangi kiblat itu adalah perantara untuk menghadap kiblat. Itu yang disebut wasilah akli. Ini kalau diperluas banyak contohnya ya. Allah memerintah kita berzakat. Berarti perintah juga apa? Punya harta untuk dizakat. Allah memerintah kita saum. Berarti perintah juga apa? Menyediakan segala kebutuhan saum. Untuk sahurnya, untuk bukanya. Allah memerintahkan kita belajar ilmu. Berarti perintah juga apa? Memiliki modal untuk mencari ilmu itu. Nah, itu contoh-contoh untuk kaidah al-amru bisyai'i amrun biwasaili. Yang kelima, kaidah kebalikan dari amr. Nah, sebelum ke contoh, misalnya gini, Allah memerintah kita beriman. Pada perintah beriman ada larangan nggak? Ada. Apa larangannya? Tidak boleh kufur. Kita diperintah bertauhid. Ada larangan nggak pada perintah tauhid? Ada. Apa? Dilarang syirik. Tinggal dibalikin ya teman. Kalau kita diperintah rajin berarti dilarang malas. Kalau kita diperintah berdiri berarti dilarang duduk. Nah, itu logika usul fikih. Oh, Allah itu memerintah kita beriman. Oh, berarti ada larangan untuk kufur. Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat. Ada larangan meninggalkan sholat.
Allah memerintahkan kita berbuat baik, ada larangan berbuat buruk. Paham ya? Nah, jadi itu logika usul fikih. Oh, Allah itu memerintah ini, berarti ada larangan. Itu kaidahnya apa? Al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Perintah terhadap sesuatu perbuatan berarti melarang dari kebalikannya. Makanya ada yang disebut lawan kata. Lawan kata. Contoh, kalau malas dilarang enggak? Dari mana kita mengetahui bahwa malas dilarang? Dari perintah Rasul harus bersemangat gitu. Tapi dua-duanya ada ya. Ini ada hadis. Ihris ala ma yanfa'uka. Ini hadisnya. Ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah kamu ala ma yanfa'uka terhadap sesuatu yang memberi manfaat kepadamu. Nah, ini hadisnya. Ini perintah atau larangan? Perintah. Perintah untuk apa? Hirsun, bersemangat. Apakah dalam perintah ini ada larangan? Apa larangannya? Jangan malas. Ayo kembalikan semangat apa? Tidak semangat ya. Nah, itu cara berpikirnya begitu. Oh, Rasul memerintah ini berarti dilarang ini. Nah, itu yang dimaksud al-amru bisyai'i nahyun an diddi. Tapi terkadang ya Allah itu menyebut keduanya. Contoh, Allah memerintah tauhid sekaligus melarang syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Nah, itu terkadang, tidak di setiap ayat. Beribadahlah kamu kepada Allah, itu tauhid. Dan janganlah kamu berbuat syirik. Itu sekaligus. Dua-duanya disebut. Apa maknanya? Begitu kuatnya perintah tauhid dan begitu kerasnya larangan syirik. Sampai Allah harus menyebut kedua-duanya. Di sini dijelaskan dalam hal ini sama saja apakah kebalikannya itu satu seperti perintah iman, berarti ada larangan kufur, ataupun kebalikannya lebih dari satu seperti perintah berdiri. Kalau yang diperintah berdiri berarti ada yang dilarang. Yang dilarangnya apa? Duduk, berbaring, sujud, dan yang lain. Jadi kalau yang diperintahkannya satu, kebalikannya itu bisa lebih dari satu. Jadi kebalikan itu tidak selalu satu, ada yang lebih dari satu. Kalau kita diperintah berzakat, dilarang apa? Atau zakat, tunaikan zakat. Berarti ada larangan nggak? Ada. Apa yang dilarang? Meninggalkan zakat. Nah, itu sekaligus. Kita diperintah oleh Allah, oleh Rasul, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada. Ada larangan nggak? Apa larangannya? Nah, jangan minta pertolongan kepada selain mal beres-beres. Sehebat apapun pertolongan orang, kalau tidak melibatkan pertolongan Allah, mal beres. Wasta'in billah. Nah, itulah contoh-contoh dari kaidah ini. Dan ke ibu prakteknya di Al-Quran teh aya perintah. Simpulkan oleh kita, di sana ada larangan juga. Paham ya? Kalau dikumpulkan perintah Quran teh aya ratusan,
banyak. Perintah iman, perintah syukur, perintah zikir, perintah berilmu, perintah bertauhid, apalagi itu, perintah belajar, banyak. Nah, maka di setiap perintah itu ada pesan, adanya larangan. Nomor 6, kaidah amr yang dilakukan sebagaimana mestinya. Kita baca dulu kaidahnya. Idza fu'ilal ma'muru bihi ala wajhihi yakhrujul ma'muru an uhdatil amri. Jika sesuatu yang diperintahkan itu dilakukan sebagaimana mestinya, paham sebagaimana mestinya? Sesuai syariat, sesuai aturan, ya. Kita sudah sholat sebagaimana aturan Allah. Kita sudah saum sebagaimana aturan. Maka yakhrujul ma'muru an uhdatil amri. Yang diperintah itu keluar dari tuntutan perintah. Artinya kita sudah terlepas dari tuntutan. Kalau orang tidak melaksanakan perintah, berarti selamanya dianggap belum menunaikan perintah itu. Konsekuensinya apa? Dia berdosa. Kan kalau perintah belum dikerjakan apa? Berdosa. Orang sengaja meninggalkan sholat sabulan ngahaja we. Perlu dikodok kan? Tidak ada kodok bagi yang sengaja meninggalkan. Apa yang harus dilakukan? Taubat, istighfar. Mayar fidyah itu? Tidak ada fidyah dalam sholat. Tapi dia boleh menghapus kesalahan-kesalahan itu dengan kebaikan. Karena sebulan itu sholat, ngerasa bersalah, bagaimana ingin menghapusnya? Ada hadis mengatakan, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Rasul, iringi yang buruk dengan kebaikan, maka kebaikan menghapus yang buruk. Nah, jadi kalau kita punya keburukan, yang tenang deh, lakukan kebaikan. Badai sodako we ka 10 miskin, mudah-mudahan itu bisa ngahapus sholat anu apa sebulan. Tapi tong diulangi deh. Sengaja diulang deh, apalagi diniatkan. Jangan meniatkan keburukannya. Niatkan mah kebaikan. Kita meniatkan kebaikan, tidak terlaksana kebaikan itu dicatat 1. Kalau dilaksanakan dicatat 10 sampai 700. Jadi satu kebaikan kita itu, kata hadis qudsi, baru niat tapi tidak terlaksana karena ada uzur, bukan karena ada helah. Contoh gini, sebelum tidur tuh sudah niat mau tahajud, ternyata ketiduran, tidak disengaja, pahalanya ada nggak? 1. Sudah niat, sudah bangun, haroream, pahalanya aya tuh. Ada haroream, kedai sukan dewe. Nah, itulah helah. Makanya penghalangnya itu bukan helah tapi uzur. Kalau gini cuma 5 menit lagi masih ngantuk itu boleh? Asal tetap dilaksanakan. Eta mah ngaharewas ka Allah, ngaharewas. Ya Allah, abdi teh hayang izin heula sakenal. Banyaklah berkomunikasi kepada Allah dalam hal keterbatasan. Allah Maha tahu kita itu begitu lemah, banyak godaan.
Nah, kita lihat contohnya ya. Jika seseorang tidak mendapatkan air, nah ini contoh, tidak dapat air, lalu tayamum, kemudian sholat, maka dia keluar dari tuntutan perintah. Tidak harus mengqadha sholatnya jika dia mendapatkan air. Paham nggak? Orang di rumahnya gak ada air karena susah, misalnya halodo gitu. Kemudian tayamum, setelah tayamum sholat. Setelah sholat dengan tayamum itu aya wecai, diulang jangan sholat. Kenapa? Karena sudah dilakukan sebagaimana mestinya. Nah, di zaman Rasul ada dua sahabat itu sedang safar. Kedua-duanya tayamum. Setelah tayamum, keduanya sholat. Setelah sholat ada air. Yang satu mengulang, ayat cai diulang deh. Yang satu tidak, benar mana? Dua-duanya laporan ke Rasul. Ya Rasulullah, bagaimana? Kepada yang mengulang, Rasul mengatakan, bagimu 2 pahala. Dua pahala itu, satu pahala yang pertama dia sudah sholat, yang kedua pahala ijtihadnya salah. Jadi kalau ijtihad salah itu diberi pahala 1. Bagi yang tidak mengulang, Rasul mengatakan apa? Asobta sunnah, kamu sesuai dengan sunnah. Mau 2 pahala, mau yang sesuai sunnah? Sesuai sunnah sama apa? 3. Coba. Bagi yang mengulang, ijtihadnya salah. Harus diulang, kan sudah sah dengan tayamum. Tapi bagi yang tidak mengulang, sudah benar. Pahalanya 3. Dari mana 3? 1, pahala dari sholat itu sudah dapat. Yang kedua, ijtihadnya benar, tidak perlu mengulang sholat. Makanya kata Rasul, ashabta sunnah, kamu sesuai sunnah. Jadi nu teu gawe pahalana lebih gede, tibatan nu gawe salah. Nah itu. Jadi ini pentingnya ilmu. Ya. Kalau kita sudah beramal berdasarkan ilmu, harus yakin itu yang benar. Nah, jadi ijtihad itu salah, pahalanya berapa? 1. Ijtihad benar, pahalanya 2. Ijtihad itu sendiri Ustaz, menurut pikiran kita atau harus banyak dulu? Yang namanya ijtihad itu beda dengan ittiba. Syarat ijtihad itu berat. Harus paham Quran hadis, harus paham usul fikih. Kita ini belum di level ijtihad, baru ittiba. Ittiba mah mengikuti dengan tahu dalilnya. Selama ini kita mengikutinya tahu dalil atau enggak? Belum tahu dalil. Berarti level taklid. Nah, ibu belajar terus, belajar Quran, belajar hadis, menghadiri majelis taklid. Itu naik level dari taklid menuju apa? Ittiba. Naik level lagi dari ittiba menuju apa? Ijtihad. Ijtihad itu lebih tinggi dari ittiba, meneliti sendiri, mengkaji sendiri, menyimpulkan sendiri. Setelah menyimpulkan, kesimpulannya salah. Allah menghargai dia dapat 1 pahala. Kesimpulannya benar, pahalanya ada 2. Makanya
orang yang berijtihad itu ya banyak pahala. Pahala ijtihadnya dapat, pahala mengamalkan hasil ijtihadnya dapat, pahala mengajarkan hasil ijtihadnya juga dapat. Minimal kita ada di level apa? Ittiba. Belajar usul fikih itu salah satu tangga menuju ijtihad. Salah satu tangga lainnya belajar Qur'annya, belajar hadisnya. Kalau belum bisa ijtihad ya minimal ittiba. Ittiba. Mengapa saya begini? Oh, ini ayatnya, ini hadisnya. Jadi menerima pendapat dengan mengetahui sumbernya itu adalah ittiba. Nah, ini contohnya di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu shahidan thayyiban." Kalau kamu tidak mendapat air, maka tayamumlah. Tayamum itu sudah sesuai. Bisa menghilangkan hadas. Menghilangkan hadas itu dengan apa? Yang pokok dengan mandi dan wudu. Kalau hadas besar dengan apa? Mandi. Kalau hadas kecil dengan pengganti keduanya adalah tayamum. Jadi sah gak tayamum? Sah. Tapi caranya sama nggak Pak Ustaz? Tayamum Caranya. beda. Cara apa maksudnya? Yang besar nggak ada air tuh. Ceritanya kata Ustaz tayamum tuh gerakannya sama. Sama. Tayamum itu baik mengganti wudu atau mengganti mandi, caranya sama. Contoh gini. Kita gak sanggup mandi, kita junub gak sanggup mandi karena dingin atau sedang sakit. Bisa gak mandi diganti tayamum? Diganti wudu? Gak bisa. Berarti cukup aja berwudu, bertayamum. Dan tidak bisa mandi diganti oleh wudu. Mandi wudu itu sejajar. Bedanya hadasnya. Hadas kecil atau hadas besar. Kalau tayamum, nah bisa mengganti kedua. Tayamum itu salah satu kekhususan umat Rasul. Jadi kita sangat merasa istimewa dengan adanya tayamum. Umat sebelum nama tak ayat tayamum. Umat sebelumnya sholat itu gak boleh sembarangan. Kalau kita, kata Rasul, bumi ini dijadikan sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Ini istimewanya umat Muhammad. Ibu bangga gak jadi umat Muhammad? Kalau Rasulnya bangga gak kita umatnya? Nah, kalau kita benar mengaku umat Rasul, tugasnya apa? Ikuti. Ya paling tidak 3, cintai Rasul, benarkan apa yang disampaikan, taati perintahnya. Itu minimal. Kalau kita ingin diaku sebagai umat Rasul, cintai ya. Cintai sunnahnya, cintai hadisnya, cintai ajarannya. Yang kedua apa? Benarkan, tasdik. Apapun yang Rasul sampaikan itu benar. Sekalipun logika kita tilka harti, tesawios. Imani. Yang ketiga apa? Taat. Ya, taat kepada Rasul. Satu lagi ya, nomor 7. Al-qada bi amrin jadidin. Adanya qada. Jadi qada itu melakukan sesuatu di luar waktu. Kalau di dalam waktu namanya apa? Ada. Ini ya yang di sini. Kita melaksanakan sholat saum sesuai waktu yang ditetapkan. Namanya ada. Adaan. Sok aya nu soilinya. Adaan lillahi ta'ala. Kalau di luar waktunya itu namanya apa?
kodo. Kalau di dalam waktunya ada. Adaan. Kalau di luar kodo. Kalau di dalam waktu diulangi ya ada. Kenapa diulangi? Ada cacat tadi. Al-qada'u bi amrin jadidin, adanya qada melakukan sesuatu di luar waktu itu harus dengan perintah yang baru. Hadis Rasul Aisyah mengatakan, kunna nu'maru bi qada'is shaumi wala nu'maru bi qada'is shalat. Kami diperintah mengqada saum. Karena qada saum ada perintahnya. Tapi kami tidak diperintah mengqada salat. Misalnya, ungkapan seseorang kepada yang lain, lakukan perbuatan ini pada hari Senin. Ketika disebutkan lakukan pada hari Senin, tidak mencakup pada hari yang lain. Lakukan pada bulan Ramadan. Tidak sah saum Ramadan di luar Ramadan. Hari sholat Jumat di hari Sabtu sah. Nah, abdi mah bari di kodo Jumatnya bari poe Sabtu, Jumat masih saribu tetiasa. Kecuali tadi kalau lupa atau ketiduran. Ada gak ya orang yang Jumat gitu lupa belum Jumatan karena tidur gitu. Nah pertanyaannya, Jumat atau duhur? Kenapa duhur? Yang pokok hari Jumat itu Jumatan duhuran. Jadi gimana? Dia harus mencari orang lain untuk menemaninya. Tetap Jumat, bukan duhur. Yang membolehkan meninggalkan Jumat diganti dengan zuhur ya kalau safar, kalau sakit. Safar pun musafir boleh tidak Jumat. Boleh tidak Jumat itu yang pokok apa? Duhur. Jadi kalau sedang safar ada keleluasan untuk Jumat, Jumat aja. Tapi karena keadaan safar itu capek, sibuk dan sebagainya, boleh mengambil rukhsah zuhur. Yang kedua sakit, yang ketiga anak kecil. Nah kalau orang dewasa tidur 11:30, bangun 1:30. Kumaha ta Jumatan? Kalau Jumatan di hari raya pas hari Jumat. Itu ada kekhususannya. Boleh kalau hari raya bertepatan dengan hari Jumat, boleh tidak Jumat karena bertemunya dua Id. Itu mah kekhususan berdasarkan riwayat. Dengan demikian, adanya qada harus dengan ketetapan yang baru. Nah, sampai 7 dulu ya, barangkali itu dulu. Sisanya masih panjang sampai 11. 12. Sampai 12. Kalau Jumatan itu kan syaratnya apa? Berjamaah. Kalau berjamaah minimal. Saya belum menemukan karena tidur gitu diganti duhur. Yang pokok mah di Jumatan mah tetap aja apa? Jumat. Kumaha lamun Jumatan di masjid tapi di masjidnya tidur kumaha? Sah gak Jumatannya? Jumat itu taklif bagi yang sadar. Yang tidur itu gak sadar. Kalau dia tidur sejak awal, nepi ka beres Jumatan teh, sama sekali tidak bangun, dia tidak sah. Karena harus dalam keadaan sadar. Ya. Mak.
sampai 9 atau 8 masih bisa nih Kak. Mau dilanjut? Ustaz nanti ya, nanti yang nomor 3 itu Ustaz, yang wasilah akli itu gimana? Wasilah akli mah logika. Iya. Kalau orang tidak menghadap kiblat berarti membelakangi kiblat secara logika gitu. Agar orang menghadap kiblat harus membelakangi selain kiblat. Itu mah logika aja. Ya. Urfi mah budaya, kebiasaan. Kalau kita diperintah makan, berarti harus mencari apa? Makanan. Nah, itu urfi. Kita diperintah minum, ya cari minum. Urfi itu. Jadi itu mah tidak perlu mencari dalil syariat. Kan itu mah secara budaya juga pasti begitu. Kalau kita ingin cepat sampai pada satu tempat, harus apa? Harus berkendaraan. Nah, itu wasilah urfi itu. Tidur ke Jakarta jalan kaki bisa nggak? Bisa. Tapi kalau ingin cepat, Pak, ya pakai kendaraan. Itu ya. Itu tidak perlu dalil syar'i. Dilanjut pertanyaan atau gimana? Sampai 57. Coba nomor 8. Kita lihat nomor 8. Kaidah amr yang dilakukan sekecil mungkin. Al-amrul muta'allaqu 'alal ismi yaqtadil iktisara 'ala awwalihi. Perintah yang berkaitan dengan isim. Isim di sini nama perbuatan. Jadi sebuah perbuatan itu ada namanya. Menunjukkan untuk dilakukan sedapat mungkin. Seminimal mungkin. Contoh. Nah, sebelum contoh maknanya dulu ya. Makna kaidah ini, jika ada suatu hukum yang dikaitkan dengan makna kulli, makna keseluruhan, yang padanya terdapat bagian-bagian yang saling menjelaskan dalam hal tinggi dan rendah, maka hukum itu harus dilakukan walaupun dengan tingkatan yang paling rendah. Sebelum contoh ini, kita diperintah untuk berkurban. Pertanyaannya, mun harga hewan kurbannya 2 juta sah? Sah. Karena kan yang dituntut berkurbannya. Tidak disebutkan harus harga berapa, besar kecil. Yang penting mah apanya? Nah, keikhlasan kualitas itu. Dan menurut syariat tadi, ya, umurnya sudah cukup, walaupun harganya murah. Nah, itu yang disebut iktisar ala awalihi. Kalau di sini contohnya kita diperintah untuk tumaninah. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an, hendaklah ruku sampai kalian merasa tentram dalam keadaan ruku. Perintah tentram itu cukup dilakukan walaupun dengan tingkatan yang rendah. Nah, jadi sholat itu harus tumaninah. Apakah setiap orang tumaninahnya sama nggak? Beda-beda kan? Ada yang tumaninahnya 100% gitu. Ada yang 90%. Bagaimana kalau tumaninahnya 1% sah? Cukup dianggap tumaninah. Jadi jangan sampai karena tidak mampu ideal tidak dikerjakan. Itu yang jangan sampai. Allah mah marintah tumaninah, saya mah tuh bisa tumaninah, jadi cara dikerjakan itu. Nah, gak boleh. Lakukan sekalipun dengan tingkatan yang minimal. Ngan wayahna ada tingkatan minimal mah pahalana tong hayang maksimal. Jadi sesuai. Ya.
Contoh lain sedekah. Kenyataannya sedekah itu ada yang tingkatan besar, ada yang kecil. Ketika seseorang bersedekahnya jumlah kecil karena terbatas kemampuan, maka sudah dianggap melakukan sedekah. Sakit oge lumayan. Nah, kaidah lainnya apa ya? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Sebaik-baiknya beragama, kata Rasul, yang paling mudah dilakukan. Jadi paham nggak tuh? Inna khaira dinikum aisaruhu, kata Rasul. Sebaik-baiknya agama kalian yang paling mudah. Jangan beragama dalam keadaan mempersulit diri. Orang teh hoyong sedekah, mampuna 10.000, da sesa nama kapake, lakukan. Jangan sampai sedekah dengan jumlah besar sehingga terbengkalai kebutuhan diri. Nah, itu tidak sesuai syariat. Cukup sampai sana dulu. Nah, sambung dengan pertanyaan, silakan. Enggak. Saya masih belum yakin ya. Ada yang bilang kalau safar itu boleh tayamum walaupun ada air. Oh iya. Ditampung ya, masih ada. Ya. Satu lagi cukup ya. Jadi gini, kita pernah belajar di usul fikih azimah dan rukhsah. Masih ingat ya? Azimah dan rukhsah. Bagi orang yang akan sholat harus bersuci. Bersucinya, azimahnya itu adalah wudu. Jadi wudu itu hukum azimah. Dari wudu ada rukhsah. Dari azimah menjadi apa? Rukhsah. Rukhsahnya tayamum. Nah, pertanyaannya, sebab-sebab tayamum itu apa? Satu, berdasarkan ayat Quran ya. Wa in kuntum maradha, satu, sakit. Au ala safarin, nah disebut, atau safar. Walam tajidu ma'an, dan tidak mendapat air. Nah, itu kalimat dan tidak mendapatkan air, karena kalau kita lagi safar pun kan suka banyak air ada. Nah, itu ada dua pendapat. Wow, di sana itu lil mugoyaroh, menunjukkan beda antara safar dengan tidak mendapat air. Bukan safar yang tidak dapat air, tapi safar dan bau kan? Wa in kuntum mardo au ala au ya, bukan bau au ala safarin falam tajidu ma'an. Jadi fikihnya boleh tayamum dengan sebab safar. Tapi secara faktanya Rasul memilih wudu walaupun ada walaupun safar. Berarti kita memilih azimah. Jadi orang teh nuju safar, mau sholat, ayat tempat untuk wudu, boleh gak berwudu? Itu kan azimah, kerjakan aja. Sebagaimana Rasul dalam keadaan safarnya wudu. Tapi dalam kondisi tertentu sedang safar, terutama di kendaraan ya, susah cari air, tidak ragu boleh tayamum karena safarnya. Nah itu ya. Nah, kalau kadang-kadang kita mau wudu itu ngantri banyak gitu, Ya. dan dalam keadaan safar itu boleh tayamum. Jadi kita pakai itu. Ya,
rukhsah itu. Membenarkan. Iya. Jadi pengamalannya itu sebagai mengambil rukhsah. Rukhsah itu apa? Perubahan hukum dari sulit menjadi mudah. Tapi sebaiknya tetap berwudu ya. Rasul berwudu ternyata praktiknya. Secara hukumnya boleh tayamum itu dengan sebab safar. Tapi afdaliyah kalau ikut Rasul, ada kesempatan di sana ada air, wudu aja. Kan lebih seger juga ya. Tapi dalam kondisi safar tertentu, nah boleh kita tayamum. Ustaz, satu lagi mengenai yang jamaah kosor itu, kalau seputaran masih Bandung itu gimana Pak? Saya bukan luar kota gitu, tapi tidak memungkinkan nih nggak nyampe ke rumah jam segini itu boleh. Kalau ada jarak ya, jarak terdekat safar boleh kosor itu 3 mil. 3 mil berapa Bu? 1 mil itu 1,3 kilo. Ada yang menyebut ihtiyatinya 6 sampai 7 kilo. Jadi boleh. Boleh. Dari sini ke Lembang. Ya. Itu aja lihat Google Map. Oh sekian kilo. Kalau belum memenuhi batas minimal jangan dulu. Kalau belum memenuhi batas minimal. Jadi minimal 7 kilo. Ada yang menyebut 6 sampai 7. Ihtiyatinya. Kalau tidak ada kita cukupkan dulu barangkali ya. Untuk pertemuan hari ini nanti ditandai. Oh ya kan ya. Nggak ada yang bertanya lagi? Udah? Cukup? Oh ada? Nggak ada yang bertanya lagi? Ada? Tanya Ustaz yang tadi ditanyakan, kita belum hafal. Jamaah takdim. Belum hafal. Oh, jamaah takdim itu mungkin pun bisa. Jangan rutin aja. Sewaktu-waktu kita sedang di rumah, sedang sibuk, banyak tamu, boleh. Tapi jamaah itu 4-4. Iya, Di rumah. kayak saya nih lagi Iya. berobat ke dokter, Nah. ngantuk ya. Ya. Jadi diulang di jalan itu udah habis waktunya. Emang nggak? Iya, boleh jamaah. Iya, kan? Yang nggak boleh mah selesai jamaah takdim. Atau lagi sengaja. Sebelum setiap melakukan sholatnya harus apa namanya komat dulu. Iya, komat dulu. Selalu. Ya. Jadi sebelum sholat wajib itu ada iqomah dulu. Pada zaman Rasul ada penggembala kambing, dia azan, dia juga qomat untuk sholatnya sendiri. Kalau di kita kan azannya sudah terwakili, ya. Berarti qomatnya. Kita mau tanya ya, tentang tahajud, Ustaz ya. Arti tahajud itu berarti kita kan bobo dulu, ya, baru sholat malam, witir gitu ya. Nah sekarang kita dalam keadaan capek nih, capek terus itu habis sholat isya, habis rawatib segala macam kita ya mulai kita kerjain nih tak tutup dengan witir. Tahu malam terbangun gitu Ustaz. Ya udah kita sholat mutlak aja kan, dua boleh nggak kan? Daripada nganggur ngaji udah capek, gitu. Karena kalau udah tua kayak gini jam 3 udah bangun Ustaz. Witirnya udah belum? Udah. Nah, Takutnya karena kan lagi sakit. Ya. Jadi gini, sholat tahajud disebut tahajud karena tidur dulu. Dinamai sholat lail, dinamai qiyamul lail, dinamai witir. Itu juga kaifiatnya sama. Maksimal 11. Maksimal 11. Jadi harus ganjil. Caranya bisa 4-4-3. Bisa 2-2. Yang jika ditotal menjadi berapa? 11. Itu aja.
Kalau sudah terpenuhi 11 sebelum tidur misalnya ya, tos tamat 11, 4, 4, 3, 2, 2. Tapi bangun tidur masih ada waktu. Boleh sholat yang lain? Iya, diantaranya sholat mutlak itu dipahami 2 rakaat ya. Dua rakaat saja. Kalau sholat malam itu formasinya 2 kali 2 sampai diakhiri dengan witir. Pertanyaan lainnya, boleh gak witir dulu nanti menggenapkan 11-nya di akhir? Misalnya gini, di awal 3 rakaat ya sebelum tidur, lalu di akhir ditambah 8, boleh. Atau di awal genap, di akhir ganjil. Yang terpenting berdasarkan riwayat Aisyah itu tidak lebih dari 11. Kalau setelah 11 kita ingin sholat di luar sholat malam, dikerjakan di malam hari, boleh dengan niat tadi. Sholat mutlak, sholat syukrul wudhu, sholat istikharah, natutia sama sholat tahiyatul masjid. Ya, gitu. Cukup dulu ya. Ada lagi? Sudah cukup. Ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.